of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of all the major world religions. It's even mentioned in the Bible. If you read the Old Testament, it's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Almighty God says, I shall raise them a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall speak all that I command him. This prophecy, which is mentioned in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, Almighty God speaks to Moses, peace be upon him, and says, I shall raise them a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall speak all that I command him. Many of the Christians, they say that this prophecy refers to Jesus Christ, peace be upon him. And when we ask them that how does this prophecy refer to Jesus Christ, peace be upon him, and they tell us that here the prophecy says, I shall raise them a prophet from among thy brethren, like unto thee. The prophet to come should be like Moses, peace be upon him. And the similarities the Christians give between Jesus and Moses, peace be upon them, is that Prophet Jesus and Prophet Moses, peace be upon them, both of them, they were Jews. And both Prophet Jesus and Prophet Moses, peace be upon them, both of them were prophets of God. If these two are the only similarities for the fulfillment of the prophecy, then all the prophets mentioned in the Bible after Moses, peace be upon him, fulfilled the prophecy. All the prophets mentioned after Prophet Moses, peace be upon him, were Jews, and all were prophets of God. For example, Prophet Solomon, Ezekiel, Isaiah, Daniel, Joel, John the Baptist, all of them, they were Jews, and all of them were prophets of God. If these two are the only similarities, then there are several prophets mentioned in the Bible which fulfill this prophecy. In fact, if we analyze, this prophecy does not befit anyone better than the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If we analyze Prophet Moses and Prophet Muhammad, peace be upon them, both of them were born naturally. They had a mother and they had a father. But Jesus Christ, peace be upon him, he was born miraculously without any male intervention. He had a mother, but he had no father. And it is mentioned in the Quran about his birth, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 47. It's also mentioned in the Bible, in the Gospel of Matthew, chapter number 1, verse number 18, and the Gospel of Luke, chapter number 1, verse number 35, that he was born miraculously, without any male intervention. So if we analyze, Prophet Muhammad, peace be upon him, is like Prophet Moses, peace be upon him. And Prophet Jesus, peace be upon him, is unlike Prophet Moses, peace be upon him. Furthermore, we know that Prophet Muhammad and Prophet Moses, peace be upon them, both of them, they were married and they had children. But according to the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, he was not married and he had no children. So Muhammad, peace be upon him, is like Moses, peace be upon him, and Jesus, peace be upon him, is unlike Moses, peace be upon him. Further, when we read the Quran and the Bible, we come to know that Moses, peace be upon him, he had a natural death. Same like Prophet Muhammad, peace be upon him. He too had a natural death. But Jesus Christ, peace be upon him, he did not have a natural death. According to the Quran, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 158, he was raised up alive. And according to the Bible also, it is the same. But many Christians say that he was crucified. Even if we agree what they say, though I've given a talk proving from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, he was not crucified, irrespective whether he was raised up alive or whether he was crucified, he did not die a natural death. So if we analyze, we come to know that Muhammad, peace be upon him, is like Moses, peace be upon him. And Prophet Jesus, peace be upon him, is unlike Moses, peace be upon him. Further, we come to know from the Quran and the Bible that Prophet Moses and Prophet Muhammad, peace be upon them, both of them were accepted by the people as a whole. But
Jesus Christ, peace be upon him, he was not accepted by the people as a whole. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 1, verse number 11. He came to his own, and his own people forsook him. So he was not accepted by his people as a whole. Furthermore, Moses and Muhammad, peace be upon them, they were worldly kings. That means they could give the punishment of life and death to whoever they wanted. They had that power. Jesus Christ, peace be upon him, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 18, verse number 36. He says, my kingdom is not of this world. And furthermore, Moses and Muhammad, peace be upon them, both of them, they brought a new law. But Jesus Christ, peace be upon him, he did not bring a new law. He came to confirm the previous law, as what is mentioned clearly in the Quran, in Surah Saf, chapter number 61, verse number 6, that Jesus Christ, peace be upon him, the son of Mary, he said to the children of Israel, Ya Bani Israel, O children of Israel, I have been sent as a messenger to you, confirming the law what has come before me, and giving glad tidings of a messenger to come, whose name shall be Ahmad, which is another name of Prophet Muhammad, peace be upon him. It's also mentioned in the Quran, in Surah Araf, chapter number 7, verse number 157. It says, they follow the messenger, the unlettered prophet, which is mentioned in the scriptures, the law and the gospel. So when we read the Quran, it says that it will be prophesied in the scriptures, in the law and the gospel, about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been prophesied in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. And further it's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19, that anyone who does not hearken to his words, I will require of him. Some translations say, I will take revenge. That means anyone who does not follow this messenger to come, Almighty God will take revenge from these people. Pada hari ini yang mau saya bahas adalah mengenai di kalangan non-Kristen, ayat ini sering dipahami bukan untuk Yesus, tetapi untuk kehadiran Nabi yang lain, yaitu umat agama lain. Dalam hal ini adalah Islam. Katanya beberapa tafsiran Muslim itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tanpa mengurangi penghormatan saya terhadap sohib-sohib Muslim saya, sahabat-sahabat Islam saya katakan ayat ini tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Ayat ini justru menunjuk kehadiran Yesus Kristus sendiri. Seorang Nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu. Artinya, seorang Nabi di tengah-tengahmu siapa? Di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel berarti bukan di luar Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam bahasa asli, kalau kita membaca Alkitab lebih bertanggung jawab dibaca ini, bahasa aslinya ini, ada bahasa Indonesia dan bahasa aslinya sudah terbit ini. Orang Kristen harus beli ini. Dan kita sambil menolong lembaga Alkitab supaya tidak bangkrut. Ini harga Alkitab ini murah sekali saudara-saudara. Harganya cuma 37.500. Segini besar. Karena ini disubsidi. Nah karena itu saya sudah ngomong kepada teman-teman lembaga Alkitab, tak ewangi promosi. Karena apa? Lembaga Alkitab sudah mensubsidi banyak. Tapi orang Kristen tidak butuh teks asli. Karena orang Kristen lebih suka lokal-lokalan semua. Ya kalau Batak, Alkitabnya Batak. Kalau Ambon, Alkitabnya Ambon. Kalau Islam, teman-teman Islam, di mana saja original teks itu ada. Saya sering dikritik oleh pendeta-pendeta Kristen. Nggak perlu itu bahasa asli. Ya yang tidak perlu ya tidak usah lah, tidak usah kritik yang perlu. Karena yang perlu memang memerlukan, seperti tadi saya katakan, teman-teman Muslim kita itu mau tahu bukti keaslian. Jadi kalau di mana-mana Bambang Nursena berbicara tentang original text of the Holy Bible, kita bukan untuk pinter-pinteran, tapi sambil menunjukkan kepada rekan-rekan kita bahwa original text of the Holy Bible itu masih eksis sampai hari ini. Itu maksudnya.
Jadi supaya pemberitaan kita itu tidak cuma-cuma udah nggawa tebel-tebel sing diomongi ra percaya. Karena itu kita tunjukkan teks aslinya. Sebab teman-teman muslim itu setiap kali membaca teks Quran mesti tahu teks aslinya. Contohnya, kalau Jainuddin MZ berdoa, bukan berkhutbah, seperti yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina ammanu hu anfusakum wa ahlikum nar, yang artinya selalu gitu kan, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini aslinya berbunyi dalam bahasa Ibrani, Nebi Achim Lachem Micheret Achikem. Nebi Achim Lachem, seorang nabi di tengah-tengahmu, Micheret Achikem, di antara Achihem, di antara saudara-saudara kalian semua. Jadi konteksnya adalah Nebi Achim Lachem, seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudaramu, Micheret Achikem. Saudara-saudaramu itu siapa? Harus dikembalikan pada ayat 8, ayat 1 pasal yang sama. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi. Kalau gitu, ini ditujukan di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudara Lewi. Nah, Israel itu jumlahnya 12. Ada Isakar, ada Naftali, ada Zebulon, ada Yehuda, ada Lewi. Karena itu ayat ini menubuatkan bahwa seorang nabi lahir di tengah-tengah Bani Israel dan bukan di luar Israel. Karena itu ada tafsir yang mengatakan nabi ini saudaranya Israel berarti Ismail. Saudaranya Israel berarti Ismail, dan Ismail itu kakek moyangnya bangsa Arab. Ini tampaknya benar tetapi salah. Di tengah-tengahmu itu artinya tidak boleh keluar dari Israel. Dan di tengah saudaramu, di tengah saudara-saudara suku Israel yang jumlahnya 12 itu. Karena yang di konteks di sini adalah kaum Lewi, maka nabi ini harus lahir dari saudara Lewi. Musa itu lahir dari suku Lewi. Harun itu lahir dari suku Lewi. Setiap imam-imam sembahyang di perjanjian lama, di bait Allah, di Baitul Maqdis, itu harus keturunan Harun. Dan ayat ini menubuatkan bahwa nabi yang akan datang itu adalah saudara kaum Lewi. Dan Yesus itu lahir dari suku Yehuda, suku yang melahirkan raja-raja Israel, suku yang melahirkan Raja Daud. Makanya Yesus disebut anak Daud. Makanya Yesus bergelar singa Yehuda. Ini maknanya ayat itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau membaca Alkitab itu teksnya harus jelas, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan berbagai macam tafsiran. Kemudian cirinya, nabi itu adalah menjadi nabi yang seperti Musa. Ada orang yang menafsirkan, nabi yang seperti Musa itu apa? Yesus nggak persis dengan Musa. Lah kok bisa? Yesus nggak punya istri. Musa punya anak istri. Nggak cocok kan? Musa punya ibu bapak secara wajar. Yesus punya ibu saja, bapaknya di surga. Jadi tidak cocok. Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Yesus katanya menerima wahyu, bukan menerima wahyu oleh orang Kristen, tapi wahyu itu sendiri tidak cocok. Karena itu nabi ini harus bukan Yesus. Tetapi kalau di sana dikatakan bahwa kesamaan kemiripan itu hanya sekedar sama-sama nikah, Pak David juga nikah, Pak Pendeta juga nikah, ya kebanyakan dari yang hadir di sini juga menikah. Berarti bukan kesamaan khusus, itu kesamaan umum. Lalu setiap orang yang punya bapak ibu secara wajar, setiap orang punya bapak ibu secara wajar. Kayak Narok juga.
Jadi semua juga wajar. Jadi ini bukan kesamaan khusus. Kalau saya katakan inilah seorang yang kita harapkan untuk menggantikan presiden kita. Orang cari-cari siapa ya? Habibie bukan. Karena ketika Habibie Timur-Timur lepas, siapa kira-kira presiden yang mirip Bung Karno ini misalnya ini? Yang punya wawasan kebangsaan, yang toleran terhadap yang lain, yang bisa memberi tempat kepada kehadiran yang lain. Ternyata Gus Dur misalnya ini. Gus Dur itu memiliki jiwa nasional yang sama dengan Bung Karno. Jadi kesamaannya harus ada seorang presiden yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Kira-kira sama dengan Bung Karno. Tapi ada seorang presiden yang sama-sama punya istri banyak. Gus Dur tidak cocok karena istrinya hanya satu, Bu Nuri misalnya. Jadi harus ada kesamaan khusus. Kesamaan khusus yang menunjukkan bahwa dia nabi dengan misi yang khusus, yaitu misi pembebasan. Dengan nabi misi yang khusus, yaitu misi eksodus, misi pelepasan, misi keluaran. Siapakah nabi yang memiliki misi pengeluaran, misi keluaran, misi eksodus? Musa adalah nabi eksodus. Melalui Musa dan Harun, bangsa Israel keluar dari bumi perhambaan, dari Mesir, di bawah penjajahan perbudakan Fir'aun, dan menuju ke tanah terjanji. Nabi ini harus melaksanakan misi pembebasan yang sama. Musa dengan pembebasan itu, dia harus menghadapi Fir'aun. Bahasa Arabnya Fir'aun alaihi laknat. Kalau nabi-nabi itu, ya Isa alaihi salam, Adam alaihi salam, salam kepadanya, sejahtera kepadanya. Kalau Fir'aun alaihi laknat, iblis mbahnya alaihi laknat. Itu kira-kira. Lah, Fir'aun ini menjajah orang Israel. Tegar tengkuk, dia keras, kafir. Maka Tuhan memberikan peringatan, yaitu 10 bala. Bala itu azab. Orang Kristen seringkali tidak mengenal kata-kata Arab. Saya cekok kata Arab terus supaya akrab dengan lingkungannya. Kemarin ada seorang pendeta nyentrik. Dia berkata, ini ada orang Kristen aliran baru dari Arab. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tak takok nih koncoku muslim. Pak, Baitul Maqdis itu apa? Baitul Maqdis itu masjid yang di Yerusalem ya Pak. Hah? Orang Kristen kiblatnya ke masjid lah ini. Orang ngawur ini, sopo? Sing kiblat ke masjid itu siapa? Itu kemudian dianggap jadi kebenaran seolah-olah ada orang Kristen yang kiblatnya ke Yerusalem. Orang enek wong Kristen yang kiblat ke Yerusalem, apalagi ke masjid. Apa enggak waras lagi orang Kristen kiblatnya ke masjid? Baitul Maqdis itu bait Allah. Bosone Arab Baitul Maqdis, bahasa Ibraninya Bet Hamiktas. Bet itu bait, Hamiktas itu adalah bait yang suci. Bait suci yaitu bait Allah di Yerusalem. Itu maknanya. Tetapi juga tidak ada orang Kristen yang kiblat ke sana. Ini salah ini. Karena itu seringkali jangan memaksakan proposisinya. Sebelum orang lain belajar dulu. Lawung alif bengkong aja ndak ngerti yuk. Menilai orang Kristen yang berbahasa Arab. Bagaimana? Modalnya apa? Ini seringkali tidak proporsional. Nah, orang Kristen supaya telinganya akrab-akrab dengan yang Timur Tengah itu. Makanya tadi pagi saya begitu khotbah tentang saya mau pimpin beberapa orang ke Israel untuk tahu back to Middle East, kembali ke Timur Tengah, ke tempat semula. Sudah ada yang datang, Pak, kerjasama kita. Nanti kita bikin tur ke sana. Ya bagus. Saya akan tunjukkan gereja-gereja Arab itu kayak apa sih, supaya orang Indonesia tidak kaget. Lah ini suasana masjid dibawa ke gereja. Nggak ada yang membawa suasana masjid. Aslinya dari sononya memang begitu kok. Apa ada di Timur Tengah orang Kristen itu nyanyinya seperti ngerok? Nggak ada. Itu kan produknya anak-anak muda sekarang bikin lagu supaya trendy. Di Timur Tengah orang nyanyi itu kayak ngaji. Coba Anda lihat itu. Orang Yahudi juga kayak gitu. Itu bukan miliknya Islam, itu miliknya kebudayaan bersama di sana. Sama kalau saudara pergi ke sini.
Orang Kristen nyanyinya mirip dengan orang Indonesia yang lain. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Terus jadi lagu Kristen itu. Sahabat yang mulia itu. Tuhan Yesus sobat kita yang tiada taranya. Ya kan? Siapa jiplak siapa itu? Duluan mana? Kulihat ibu pertiwi. Dulu waktu saya pertama-tama lihat gereja itu, loh, ini kok seperti nyanyian masa kecil saya. Kulihat ibu pertiwi. Biasanya gereja Protestan itu yang ada gitu. Tuhan Yesus sobat kita. Sama itu. Jadi siapa yang jiplak siapa? Ini memang karena kebudayaan bersama. Lalu ada nyanyi. Kemarin saya di GKJW itu. Di kelompok GKJW saya ceramah. Kemudian salah satu lagunya kok Kristus Putra Rama ing swarga. Loh. Nah ini kan sama geto asale saka telo. Ayo siapa yang jiplak siapa? Ya Kristennya yang jiplak ini dalam hal ini. Tapi maksudnya apa? Supaya ramah dengan lingkungannya. Karena GKJW sini wong Jawa, senengane getuk nyanyinya Kristus Putra Rama ing swarga. Lah ini persis getuk asale saka telo. Saudara pergi ke Jogja coba, ke Jogja. Di gereja Katolik lagunya Madah Bakti atau Puji Syukur itu ada lagunya begini. Kumohon ya Tuhan, lagu panggilanmu, supaya diriku semakin mengidungkanmu. Kumohon ya Tuhan, gundul padu. Coba, mirip kan? Loh ini fakta ini saudara-saudara. Ini di Jogja. Lah jadi kalau di Timur Tengah ada orang Kristen kayak ngaji, ya bukan kayak ngaji. Memang ngaji itu aslinya Kristen di Timur Tengah. Coba pergi ke sana. Kalau Kristen hanya ke Amerika saja, ke Barat, terus akibatnya jadi orang Barat daya semua. Cobalah ke Timur Tengah, lihat Kristen yang lain. Lihat Kristen di Mesir, lihat Kristen di Syria, lihat Kristen di Libanon. Dulu saudara-saudara, teman-teman mahasiswa IAIN pada ngumpul. Sedikit-sedikit. Kalau ada pertemuan, ada dies natalis, ada apa saja. Yang dikutip adalah penyair Khalil Gibran. Wah, seolah-olah Khalil Gibran itu Muslim. Baru-baru ini terbit buku judulnya Jesus Son of Man. Itu aslinya tulisan Gibran, bahasanya Arab. Yesua ibnul insan. Yesus anak manusia. Nah sekarang mulai rasan-rasan. Ternyata Khalil Gibran itu Kristen. Kristen Arab itu, Kristen Libanon. Ketika orang-orang Kristen di sana dibenturkan dengan Islam, yang membenturkan juga orang luar Arab. Orang-orang Kristen biasanya menghadapi itu dengan mengatakan apa? Ana Arabi qoblal Islam. Saya adalah orang Arab sebelum Islam. Jadi sebelum Islam saya sudah Arab. Karena itu kalau saya memakai lugatul Arabiyah, memakai bercakap-cakap dalam bahasa Arab, ya itu bahasa saya. Saudara tahu pemimpin-pemimpin besar di Timur Tengah, partainya Saddam Hussein, yaitu Hizbu Ba'ath, Partai Ba'ath. Itu pendirinya adalah seorang Kristen Syria yang bernama Mikhail Aflaq. Itu orang Kristen ya. Banyak sekali data-data ini yang di Indonesia tidak diketahui. Wong Israel dengan Palestina itu di sana rebutan wilayah Yerusalem Timur. Itu murni politis, tidak ada hubungannya dengan agama. Begitu sampai di Indonesia, yang khotbah Ahmad Sumargono katanya konflik Islam Kristen. Nah ini kan repot ini. Ini paling repot. Di Indonesia itu memang sok tahu. Orang Inggris Timur menyebut koyo yeso. Padahal faktanya tidak begitu. Lah ini yang sering kali menyulitkan kita. Makanya Ambon begitu mudah diadu. Orang simbolnya beda,
udah perang. Nah, apa agama itu nyuruh orang perang? Kita kembali kepada teks kita. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudaramu, itu memaksudkan seorang nabi yang lahir di tengah-tengah Israel, tetapi di antara kedua belas suku Israel. Ketika Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan memberikan bala. Dan yang paling akhir adalah anak-anak sulung mati. Tuhan mengancam luar biasa dengan azabnya itu. Akhirnya apa? Tuhan memberikan tanda kepada orang Israel. Apabila engkau menyembelih domba, kurban, darahnya itu dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel. Pada waktu malam hari, malaikatul maut melewati rumah-rumah itu. Malaikat maut melewati pintu-pintu rumah itu. Begitu dia lihat materai darah domba, maka malaikat ini melewati rumah Israel itu. Melewati, bahasa Ibraninya Pesah. Dari kata Pesah itu menjadi Passover, Paskah. Itulah Paskah Yahudi. Nah, Musa yang kedua, Musa yang terakhir setelah Musa yang pertama, itu juga mengenal Paskah. Paskahnya bukan lagi dilewatinya orang-orang Israel dari kematian, tetapi dilewatinya seluruh anak-anak Adam, seluruh umat manusia dari kematian kekal. Barang siapa percaya Yesus, dia telah pesah dari kematian. Dia telah melewati dari kebinasaan. Dia telah melewati kematian kekal. Sehingga dikatakan dalam kitab suci, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga telah diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dilewati oleh kematian, pesah dari kematian, melainkan beroleh hidup yang kekal. Li'annahu hakada akaballahu al'alam hatta batal ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Koyo Al-Quran bukan. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Paskah yang kedua itu adalah benar-benar pembebasan umat Israel. Bukan hanya Israel, tapi umat manusia dari perbudakan dosa. Iblisnya bukan lagi iblis lokal di Mesir yang namanya Fir'aun, tapi iblis yang benar-benar, yaitu Lucifer alaihi laknat. Jadi penjajahnya itu bukan lagi Fir'aun. Penjajahnya, pembudaknya itu adalah iblis sendiri, yaitu bapa segala orang yang berbohong. Iblis kan tukang bohong. Pertama kali, kamu disuruh makan buah ini ya? Semua boleh saya makan, kecuali yang ada di tengah taman ini. Oh tidak. Semua boleh kamu makan supaya kamu seperti Allah. Nah, ini buah ini akan menjadikan kamu seperti Allah. Manusia mulai diiming-iming. Wah, saya kalau jadi ini, enak jadi Tuhan, bisa merintah. Enak jadi Tuhan. Lalu dia lupa. Orang Jawa mengatakan, lupa lali marang purwoduk sino. Nah, katanya gitu. Kemudian dimakan, manusia jatuh ke dalam dosa. Itu iblis. Sampai terakhir pun juga iblis masih terus menggoda manusia. Karena itu hati-hati dengan godaan syaitonir rajim, setan yang terkutuk.